pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas publikasi kita sehingga informasi-informasi aktual dan penting yang ada di perkarantinaan dapat tersampaikan dengan baik ke publik. Terhitung hari Sabtu kemarin itu TNT-nya dinaikkan menjadi status tanggap darurat. Pukul 2 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 November 2023. Pendengar, dua informasi mengawali berita pagi ini. Perkuat informasi publik, BKP Kupang gelar sharing season. Pemerintah Kota Kupang naikkan status kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Alak menjadi tanggap darurat. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Memperkuat informasi publik, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang menggelar kegiatan sharing season. Selengkapnya dilaporkan Canda Sabah. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas publikasi kita sehingga informasi-informasi aktual dan penting yang ada di perkarantinaan dapat tersampaikan dengan baik ke publik. Sharing season yang digelar oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang melibatkan jurnalis di Kota Kupang. Menurut PLT Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Khairuddin, kegiatan ini sebagai langkah untuk memperkuat ilmu pengetahuan dan untuk memperkuat sisi kehumasan Balai Karantina. Sharing dengan rekan-rekan media yang ada di NTT dan tim kehumasan ini dilatar belakangi dengan keinginan tim humas untuk meningkatkan pelayanan publik kita terhadap kebutuhan informasi di masyarakat di NTT. Di kegiatan ini kita menghadirkan narasumber dari Kabid Humas Polda NTT, kemudian narasumber dari TVRI, dari RRI, kemudian dari CNN Indonesia, Media Indonesia, dan iNews. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Karantina Pertanian Kupang, Simon Soli, menambahkan melalui sharing season dapat memperkuat sisi penulisan yang dilakukan oleh Humas Karantina. Yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah tim humas dari BKP Kelas 1 Kupang ini meningkatkan kualitas dirinya, kualitas beritanya maupun kualitas gambarannya. Tadi Pak PLT sempat menyinggung bagaimana sih kita harus mengambil gambar, bagaimana sih kita harus mengambil video, bagaimana sih kita harus membuat berita. Kegiatan sharing season mengangkat tema memperkuat komunikasi publik melalui publikasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Selain pemateri dari jurnalis di Kota Kupang, turut hadir Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sande yang juga memberikan pemahaman tentang informasi hoaks maupun penggunaan media. Dengan adanya sharing season, Balai Karantina Kupang berharap dapat meningkatkan kualitas penulisan dan penyusunan rilis untuk memperkuat informasi publik. RRI Kupang, Canda Sabah melaporkan. Pendengar, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi 10 hari ke depan masih berada pada kondisi kering dengan peluang curah hujan berada pada 20 mm. Berikut selengkapnya Ana Lopo melaporkan. Badan Meteorologi Provinsi Nusa Tenggara Timur 10 hari ke depan masih berada pada kondisi kering dengan peluang curah hujan berada pada 20 mm. Analis klimatologi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Nurdin, dalam dialog kentongan mengakui hampir sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur, Sabu, Rote, Alor, Sumba, dan sebagian besar wilayah Flores, termasuk Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu, masih berada pada kategori hari tanpa hujan di atas 90 hari. Hampir sebagian besar wilayah NTT, khususnya wilayah Timor, kemudian wilayah Sabu, Rote, dan Sumba, Alor, serta
Adonara hingga wilayah Manggarai Timur bagian timur, tengah hingga timur itu masih relatif berada pada kategori hari tanpa hujan di atas 90 hari dia tidak terjadi hujan, artinya sudah hampir 3 bulan dia tidak mendapatkan suplai air hujan. Kahangu Eti di Sumba Timur, Rote Barat Laut di Kabupaten Rotendao, Kecamatan Sulama di Kabupaten Kupang, Lembata, Sika, dan Atambua di Kabupaten Belu. Menurut analis klimatologi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Nurdin, merupakan daerah-daerah yang paling kering, di mana sudah 187 hari atau mendekati 5-6 bulan tidak hujan. Terpanjang itu ada di 2 wilayah, yaitu di Sumba Timur, khususnya di wilayah Kahunga Eti sama di Kabupaten Rotendao, yaitu di sekitar Kecamatan Rote Barat Laut. Itu dia sudah mencapai 187 hari tidak hujan. Artinya sudah hampir mau mendekati 5-6 bulan dia tidak hujan. Kemudian diikuti oleh wilayah Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Sulamu, ke Lembata, itu di wilayah Nagawutung, Kecamatan Nagawutung, dia 100 Cika, Magep. Kemudian wilayah Belu, mulai dari Atambua Selatan, Lasiolat, Kapa Atambua, itu sudah 124 hari. Akibat cuaca ekstrim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di masa peralihan atau pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan, karena cuaca ekstrim sangat berpotensi besar terjadi selama musim peralihan, mulai dari hujan lebat disertai petir dan angin kencang. RRI Kupang Analopo terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Kota Kupang naikkan status kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA alat dari status siaga menjadi tanggap darurat. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan. Terhitung hari Sabtu kemarin itu TNT-nya dinaikkan menjadi status tanggap darurat. Penetapan kenaikan status tanggap darurat terhadap kondisi kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA alat oleh pemerintah Kota Kupang dari status siaga menjadi tanggap darurat, selain untuk memaksimalkan penanganan kebakaran juga untuk meminimalisir berbagai dampak yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Bahkan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang yang terkonfirmasi di ruang kerjanya menyebutkan akibat dari kebakaran tersebut hingga saat ini sedikitnya ada sekitar 800-an masyarakat yang bermukim di seputaran kawasan TPA terdeteksi mengalami gangguan pada fungsi saluran pernapasan. Setelah terjadi kebakaran itu hampir 80% keseluruhan dari TPA itu menjadi zona merah, dan kurang lebih beberapa minggu ini di adanya kejadian ini terdapat beberapa korban dari wilayah setempat. Di antaranya beberapa kelurahan tetangga itu terimbas dengan masalah asap, dan sesuai dengan data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan bahwa kurang lebih 800 jiwa yang terimbas dalam asap yang dikeluarkan di TPA itu. Oleh karena itu, dari data itu dan dari keseluruhan TPA itu, setelah kami kaji dan kami melakukan rapat koordinasi bersama dengan Forkopimda maupun dengan dinas terkait pada hari Jumat kemarin itu, maka tetapkanlah TPA itu menjadi tanggap darurat. Untuk maksimalitas penanganan kasus kebakaran TPA alat, pemerintah Kota Kupang telah menggelar rapat teknis bersama sejumlah perangkat teknis guna penanganan masalah kedaruratan kebakaran yang disesuaikan dengan tugas dan peran masing-masing OPD. Saat ini kami OPD terkait sudah membagi tugas peran untuk siapa yang berbuat apa dalam penanganan TPA ini, dan sementara dari hasil rapat itu RAB-nya kami sudah siapkan dari masing-masing OPD teknik. Dinas Kesehatan berbuat apa, kebutuhannya apa, PUPR itu berbuat apa dalam hal penanganan terhadap api yang sementara terbakar di TPA alat itu. Kemudian kami dari BPBD ini tentu kami hanya mengkoordinir seluruh instansi teknik dalam hal penanganan TPA ini. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kupang, Jemi Didok, juga memastikan faktor pemicu kebakaran yang murni disebabkan adanya peningkatan suhu panas bumi akibat kekeringan ekstrim yang melanda Kota Kupang. Dari Tempelo 8, Alfred Cengge, RRI Kupang.
Pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita menuju ke informasi berikut. Perencanaan berbasis data tahun 2024 telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD. Struktur pendapatan APBD mendapatkan kenaikan kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Selengkapnya kontributor RRI Kupang Delvin Wandi melaporkan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ince Sayuna mengatakan keputusan tentang evaluasi era perencanaan berbasis data tahun 2024 telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dirinya mengatakan setelah mendapat hasil diskusi dengan DPR maka akan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kami diskusi soal hasil evaluasi era APBD 2024. Ya. Perubahan kan kita udah penetapan di paripurna toh. Nah, setelah penetapan itu ada konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Yes. Dan hasil konsultasi itu yang didiskusikan dengan DPR, sebab ketika dikonsultasikan dengan DPR, kalau DPR setuju maka pimpinan DPR akan mengeluarkan surat ke Depdagri bahwa kita setuju dengan catatan Depdagri. Ince Sayuna menambahkan terdapat kenaikan pendapatan dalam struktur APBD sekitar 2,3 miliar yang di dalamnya juga termasuk dana peruntukan DAK dan dana BOS untuk 4 sekolah menengah atas di daerah Sumba, TTS dan TTU. Dalam struktur APBD itu memang dari aspek pendapatan ada kenaikan 2 miliar lebih, 2,3 miliar lebih. Tapi itu sudah ada dana peruntukannya, DAK ya, DAK non fisik, dana BOS ya, ada 2,3 miliar lebih yang sudah ada peruntukannya, jadi hanya bertambah sah. Yang lain-lain tidak ada perubahan prinsip gitu. Perubahan APBD diperuntukkan untuk, kalau saya tidak salah ada 3 atau 4 sekolah SMA, Sumba, TTS yang swasta, Sumba TTS dan beberapa kabupaten TTU. Sementara itu, Ince Sayuna juga memberikan tanggapan tentang gempa bumi yang baru saja terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dirinya mengatakan BMKG perlu melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait bencana yang akan datang agar dapat diantisipasi oleh masyarakat. Dirinya juga menambahkan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gempa perlu dilakukan mapping untuk kemudian dilaporkan kepada BPBD. Kontributor RRI Kupang, Delvin Wandi melaporkan. Pendengar, Satgas Pamtas RI RDTL bangun kerjasama dengan insan pers di Kabupaten Belu untuk mengawal informasi di garis batas Indonesia Timor Leste. Berikut Egy Araujo melaporkan. Satuan Tugas Pengaman Perbatasan Satgas Pamtas Batalion 742 SWY Mataram menggelar coffee morning bersama Persatuan Jurnalis Perbatasan Penabatas RI RDTL di Mako Satgas. Dalam silaturahmi tersebut ada beberapa poin penting yang dibahas Satgas Pamtas dan Penabatas demi menjaga keutuhan NKRI di daerah perbatasan. Komandan Batalion 742 Satya Wirayuda Mayor Infantri Trijuang Danarjati SAP menyampaikan pihaknya sangat berterima kasih atas dilaksanakan silaturahmi dengan Penabatas. Menurutnya, hubungan antara Satgas dan jurnalis sangat penting di era digital saat ini untuk menyampaikan informasi bagi masyarakat. Ini kita sudah hidup dalam era zaman yang maju. Tentunya kita harus bisa merangkul masyarakat di sini, baik rekan-rekan media, karena komunikasi ini harus kita bangun selalu. Karena apapun ceritanya, kita sudah hidup di era teknologi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan salah satunya di sini kita berkumpul dengan acara coffee morning dan sebagainya. Meskipun sebentar, namun kita bisa saling mengenal, sehingga kita nanti bisa ke depannya bisa saling berkomunikasi, saling bantu. Baik, tentunya Satgas juga akan membutuhkan bantuan dari rekan media selama masa pengamanan perbatasan ini selama 1 tahun ini. Sementara Ketua Penabatas Yansen Bau dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Satgas Pamtas RI RDTL yang telah mengundang para pekerja media di Belu untuk saling bersilaturahmi. Menurut Yansen Bau, hubungan baik yang dibangun sejak awal ini akan membangkitkan semangat bersama menjaga wilayah perbatasan sesuai bidang masing-masing. Terima kasih untuk Satgas Pamtas RDTL Unit 742 Satya Wirayuda atas kegiatan Coffee Morning hari ini yang melibatkan temuan teman-teman dari media perbatasan. Tentu bagi teman-teman media sini sangat berterima kasih kepada Satgas yang dalam hal membangun kemitraan bersama untuk menjaga, untuk mengawal kedaulatan NKRI di perbatasan
Bintang Timur Leste. Harapan besar kami dari teman-teman pindah batas, teman-teman wartawan, sangat penting untuk kita saling membangun kerjasama, terus yang paling terutama membangun komunikasi. Yansen Bau berharap Satgas Pantas RI RTL dalam setiap tugasnya bisa selalu memberikan informasi agar para pekerja media di Kabupaten Belu bisa eksis menulis soal apa giat yang dilakukan anggota TNI di wilayah perbatasan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Keluarga besar Imran Duru menerima pemerintah daerah setelah saat mengantar kembali Bupati dan Wakil Bupati setelah mengakhiri masa tugas. Berikut laporan kontributor Bende Sailana. Keluarga besar Bupati dan Wakil Bupati Alor menerima kehadiran pemerintah daerah saat mengantar kembali Dr. Randus Amon Jobo MAP dan almarhum Imran Duru SPD MPD setelah mengakhiri masa tugasnya. Husen Tolang mewakili keluarga besar Imran Duru mengatakan terima kasih atas kepercayaan semua rakyat Alor untuk mengemban tugas dan tanggung jawab selama memimpin Alor. Ditambahkan pada Mei lalu almarhum Wakil Bupati dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, namun begitu banyak kemajuan yang diperoleh selama masa kepemimpinannya bersama Bupati Alor. Untuk itu atas nama keluarga ia juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Alor selama kepemimpinan untuk Alor. Akhirnya atas nama keluarga ia menerima kehadiran Wakil Bupati Alor, keluarga almarhum Imran Duru, Ibu Saripa Duru bersama anak-anak di lingkungan keluarga. Di tempat ini kami keluarga besar Duru, Adu dan seluruh keluarga yang terkait lainnya melepaskan bapak kami, rekandah kami tercinta, Bapak Imran Duru almarhum dan Ibu serta keluarga diantar ke rumah jabatan Bupati Alor, diterima secara kelinisan bersama Bapak Amon dan Ibu, dan kami mengantar beliau berdua bersama keluarga di rumah jabatan Wakil Bupati. Hal yang sama kami laksanakan juga pada akhir bulan Maret tahun 2019 yang lalu. Karena beliau berdua masih mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin daerah ini 5 tahun lagi ke depan. Dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Alhamdulillah atas perkenan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kami, Bapak Imran dan Ibu telah menampingi Bapak Amon dan Ibu dalam memimpin daerah ini, di mana kita semua lihat bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan panggung dan pelayanan sosial ke masyarakat telah berjalan dengan aman, lancar dan sukses selama masa kepemimpinan Bapak Amon dan Bapak Imran bersama keluarga ini dalam memimpin Kabupaten Alor. Di sanasi yang lalu, Bapak dan kakanda kami tercinta ini dipanggil hadiran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pengabdian beliau dan Bapak Amon ini luar biasa dan telah menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai sektor pembangunan di daerah. Untuk itu atas nama keluarga besar Duru dan keluarga besar Adu serta seluruh rukun keluarga yang terkait di dalamnya, kami menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Alor, lebih khusus kepada Bapak Amon yang telah jelas menerima Bapak Imran dan keluarga untuk menampingi beliau dalam memimpin daerah ini lebih kurang 10 tahun berjalan. Oleh tokoh adat dan masyarakat juga dihadiri para Forkopimda dan Dr. Randus Amon Jobo MAP bersama keluarga. Kontributor RRI Alor Bende Sailana melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan acara pelepasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Alor. Berikut Haryanti Syahnan melaporkan. Berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada hari Sabtu 4 November 2023, Dr. Randus Amon Jobo dan almarhum Imran Duru ditandai dengan sebuah acara pelepasan di rumah jabatan Bupati Alor. Dalam sambutan Bupati Alor, Amon Jobo menyatakan bahwa berakhirnya masa tugas mereka tidak berarti berakhirnya niat untuk terus membangun Kabupaten Alor yang masih dalam tahap perkembangan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memajukan Kabupaten Alor di berbagai bidang. Atas nama pemerintah Kabupaten Alor mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kerjasama, dukungan, dan pengabdian yang diberikan dalam menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor selama 2 periode. Bapak Mama semua, kami dari sini selain Mama dan anak-anak, Mama Duru dan anak-anak kami dilepas.
oleh pemerintah daerah, tokoh-tokoh yang ada di daerah ini, termasuk teman-teman camat dan seluruh kita yang hari-hari mewakili masyarakat Alor. 207.000 manusia di Alor ini melepas saya secara resmi bersama Mama Dulu dan anak-anak masuk pada satu tahapan hidup yang baru, yaitu menjadi masyarakat biasa. Kadang-kadang orang katakan laskar tak berguna, tidak apa-apa. Kenapa begitu? Oleh karena selama 10 tahun kurang saya dengan almarhum menjadi bupati dan dua wakil bupati, saya demi Tuhan tidak pernah saya memposisikan diri saya sebagai bupati. Dan yang saya rasakan dalam hidup ini selama 10 tahun kurang, saya mengabdikan diri pada daerah ini semata-mata dukanya yang salah daripada sukanya. Sehingga sama sekali juga saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai bupati, hanya karena masyarakat di daerah ini sangat luar biasa. Masyarakat di daerah ini menghargai pemimpinnya dan masyarakat yang menempatkan saya sebagai bupati. Karena apa? Saya selalu berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Apa yang mereka minum itu juga yang adalah makanan saya. Yang mereka minum air kotor pun itu adalah minuman saya. Setiap saat selama 10 tahun saya hidup di dan untuk itu saya sama sekali teman-teman di birokrasi, bahkan teman-teman di pusat maupun di provinsi, terutama Objuvi, katakan Pak Bupati, saya sebenarnya risih. Karena apa? Saya tidak pernah merasakan bahwa saya bupati, karena saya selalu berada dan berpihak kepada kekurangan keterbatasan masyarakat. Itulah pergumulan saya selama ini. Untuk itu, Pak Saudara, kakak adik, orang-orang tua semua, tentu dalam persahabatan dan juga pertemanan, perkawanan kita, persaudaraan kita selama 10 tahun kurang, ada hal yang kurang berkenaan yang saya dan Bapak Imran buat hanya karena semata-mata tugas kami, maka saya mohon maaf, terutama kepada teman-teman Musbida, kepada teman-teman DPRD, kepada peserta dan seluruh jajaran birokrasi yang memang setiap saat ada tanda, ada tawa, tetapi ada maki dan ada marah. Ini semua hanya saya lakukan oleh karena kepentingan dan kemaslahatan daerah ini dari sisi tugas dan fungsi saya sebagai bupati saat itu. Dalam sambutannya, Dr. Andus Amon Jobo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Alor yang telah mempercayakan kepemimpinan sebagai mereka selama 10 tahun. Mereka mengucapkan rasa syukur atas kesempatan ini. Tentu niat baik, niat tulus maupun harapan-harapan baik dari orang-orang tua saya maupun juga dari tokoh-tokoh di daerah menjadikan saya dengan Bapak Imran Dulu sebagai orang yang dituakan selama 10 tahun pimpin negeri. Terima kasih banyak atas semua dukungan topangan yang orang-orang tua beri dalam tugas dan pengabdian. Harapan yang masyarakat mulai dari timur barat utara selatan masih banyak yang belum kami penuhi, termasuk juga harapan-harapan manusia Alor yang atau masyarakat Alor yang ada di gunung, di pantai maupun dari lembah-lembah di belakang gunung dan di pulau-pulau belum kami penuhi dengan baik oleh karena berbagai keterbatasan, tetapi sungguh mereka ada di hati kami sendiri. Dan untuk itu bukan lama atau pendeknya seorang pemimpin menakodai daerah ini, tetapi dia bisa tahu naik dan dia bisa tahu turun, dan apa yang dia bisa buat untuk melayani masyarakat dengan baik, itu yang menjadi ukuran. Sebagai tambahan, Wakil Bupati Imran Duru dan keluarganya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus jika selama memimpin Kabupaten Alor ada tindakan dan perkataan atau kehilafan yang kurang baik. Dari Alor, Nusa Kenari, Haryanti Sanan melaporkan. Pendengar, kita akan masuk dalam informasi olahraga. Informasi olahraga. Pemkab Rotendao apresiasi turnamen badminton Kapolres Rotendao Cup yang diikuti ratusan peserta. Selengkapnya Iana Plugi melaporkan. Ratusan peserta ramaikan turnamen badminton Kapolres Rotendao Cup. Hal ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Rotendao yang disampaikan oleh Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saek saat membuka gelaran turnamen. Menurutnya kegiatan ini menginspirasi event olahraga di Kabupaten Rotendao, yang mana event ini menjadi pembeda di semua event olahraga yang sering digelar di Kabupaten Rotendao. Nama pemerintah Kabupaten Rotendao, kami menyampaikan apresiasi yang amat sangat tinggi kepada Bapak Kapolres bersama dengan jajarannya
yang telah demikian luar biasa, punya inisiatif yang sangat inspiratif sekali. Sementara itu, Kapolres Rotendao AKBP Mardiono mengatakan tujuan untuk menggelar kegiatan ini untuk merangkul para penggemar badminton di Kabupaten Rotendao, sehingga dengan adanya talenta yang ada dapat dijadikan rujukan jika ada turnamen di level lebih tinggi. Badminton ini tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat ada turnamen di tingkat provinsi, misal ada seleksi prapon misalnya, maka ini nanti ketika muncul talenta-talenta muda baru, juara-juara baru, kita datakan, kita serahkan PBSI Rote. PBSI Rote sendiri saat ini sudah usianya secara kepengurusan sudah 5 tahun lebih, sehingga setelah ini nanti mungkin kita akan musda tentukan kepengurusan. Nah, dari kepengurusan ini hasilnya ya ini bagian daripada proses ya gitu. Turnamen ini diikuti oleh total peserta sebanyak 210 orang dengan dibagi menjadi 110 pasang dan akan digelar hingga tanggal 10 November tahun 2023. Dari Rotendao, Yana Plugi melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perkuat informasi publik, BKP Kupang gelar sharing season. Pemerintah Kota Kupang naikkan status kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA alat menjadi tanggap darurat. Sekian warta berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berhari Rabu. Oh